ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه المجالس. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi majelis ini. وإذا بارك الله في المجلس بارك الله في من يحضر في المجلس. Kalau sudah Allah Ta'ala memberkahi majelis ini, maka pasti yang hadir pun diberkahi oleh Allah Ta'ala. جزاه الله خير الذي هو سبب في إقامة هذا المجلس. Dan kita wajib terima kasih dengan terselenggaranya majelis ini, yaitu yang diselenggarakan oleh beliau guru kita Kiai Haji Muhammad Khulaif. نسأل الله يبارك في عمره إن شاء الله. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi umur beliau. ويبارك في رزقه. Mudah-mudahan Allah Ta'ala juga memberkahi rezeki beliau. ويبارك في معهد هذا المبارك منبع الخيرات. Mudah-mudahan juga Allah Ta'ala memberkahi pondok pesantren ini, pondok pesantren Manbaul Khairat. بحفظ القرآن والعلوم الإسلامية. Lebih lagi di dalam pondok ini ada tahfidzul Quran dan juga tentang daripada Islam. إن شاء الله كما يكون مثل اسمه أعظم تنبع منه الخيرات للأمة إن شاء الله. Hingga dari berkah nama pondok yang mulia ini akan keluar daripada kebaikan-kebaikan yang merata dalam pondok pesantren ini. كيف تنبع منه الخيرات؟ Bagaimana bisa tumbuh kebaikan tersebut? إذا حفظتم الأوقات. Hingga kalian semua yang belajar di tempat ini bisa menjaga waktunya dengan benar. وحفظتم القرآن. Dan juga bisa senantiasa keterikatan menghafal Al-Quran. وتأدبتم بآداب سيدنا محمد. Dan kalian yang belajar di pondok pesantren ini bisa beradab dengan adabnya Rasulullah SAW. فإذا عمرتم أوقاتكم بالخير. Kalau kalian bisa memakmurkan waktu kalian dengan hal yang baik, محافظة على الصلوات. dan menjaga dengan sholawat, محافظة على الرواتب dan juga menjaga dengan rawatib, القبلية والبعدية. rawatib qobliyah dan ba'diyah, sholatnya tadi, صلاة الضحى. dan juga menjaga sholat duha, صلاة الوتر. juga menjaga sholat witir, أكثرتم من ذكر الله. dan juga yang belajar di sini selalu membaca zikir kepada Allah, أكثرتم من الصلاة على رسول الله. dan juga senantiasa memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, تتنور قلوبكم. maka hati kita akan terang benderang. وإذا تنورت القلوب Jikalau hati kita sudah terang benderang, امتلأت بالمعارف والأسرار. maka akan keluar penuh suatu kebijakan kearifan yang begitu luar biasa. أسرار ما تحفظونه من القرآن. Rahasia yang kalian dapatkan dari Al-Quran, أسرار ما تتعلمونه من الفقه والحديث. dan juga rahasia-rahasia dari pelajaran yang kalian pelajari di dalam pondok pesantren ini daripada pelajaran fikih dan juga hadis, فتنتفعون hingga kalian mendapatkan kemanfaatan, وينفع الله بكم. hingga kalian diberikan manfaat yang begitu luar biasa oleh Allah Ta'ala, فأنتم تستفيدون hingga kalian mendapatkan manfaat yang begitu besar, والمدرسون يستفيدون hingga pengajarnya yang mengajar di pondok pesantren ini mendapatkan manfaat, أهلكم آباؤكم وأمهاتكم يستفيدون. juga wali-wali murid, bapak kalian dan juga ibu kalian mendapatkan manfaat dari kalian, أحياءهم وأمواتهم. dan juga mereka yang hidup ataupun mereka yang sudah mati juga mendapatkan kemanfaatan. خير الأبناء والبنات يصل إلى الأموات. Karena kebaikan seorang anak laki-laki ataupun anak perempuan akan mendapatkan salurnya tersebut kepada mereka yang sudah meninggal. حتى جاء في بعض الأخبار عن الحبيب صلى الله عليه وسلم Disebutkan daripada hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Nabi Muhammad SAW, إذا توفي الإنسان jikalau seseorang itu sudah meninggal وخلف ولد أو بنت مثلا, dan juga orang tersebut mempunyai anak laki-laki ataupun anak perempuan, ثم أن هذا الذي مات مثلا يعذب والعياذ بالله, meskipun yang mati tadi itu disiksa di dalam alam kuburnya, فإذا تعلم ابنه أو بنته jikalau anak laki-lakinya atau anak perempuannya belajar dengan pelajaran syariat di pondok pesantren, وصل إلى عند المدرس الولد والبنت, hingga diajarkan daripada pengajarnya laki-laki dan perempuan tersebut, فإذا قال المدرس يقول الولد يقول بسم الله الرحمن الرحيم, قالوا له بسم الله الرحمن الرحيم, قل الحمد لله رب العالمين, الحمد لله, يقول الله سبحانه الله
هذا لو ذكرني وحمدني وأنا عذب أبيه ارفع العذاب عن أبي أو عن أمه. Jikalau بركة الولد. pengajar tersebut mengajarkan, misalkan mengajarkan bismillah, maka si murid tadi pun mengajarkan bismillah juga pengajarnya tadi mengatakan alhamdulillah, si murid tadi juga mengikuti alhamdulillah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hambanya, sesungguhnya hambaku itu tadi memujiku, maka saya malu untuk menyiksa orang tuanya, maka orang tua tersebut yang lagi disiksa dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala siksaannya. بآيتين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فكيف بالقرآن كثير. Itu hanya belajar bismillah dan alhamdulillah saja. Bagaimana kalau si pengajar mengajarkan semua ilmu dalam Al-Quran tadi? كيف إذا حفظ الفاتحة. Bagaimana kalau kalian menghafalkan Fatihah, lebih lagi juga. سورة الإخلاص. Menghafalkan surat Al-Ikhlas, lebih lagi juga. أفضل سورة في القرآن سورة الفاتحة. Dan afdalnya ayat dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. وثلاث نقول هو الله أحد بختمة كاملة. 3 kali membaca surat Al-Ikhlas itu seperti orang menghatamkan Al-Quran. ولذلك قال الأموات يفرحون بالقرآن كله لكن يقول هو الله أحد هذه يفرحون بها كثير لأن أجرها كثير ونورها كثير. Makanya orang yang meninggal itu senang kalau dikirimi daripada apa surat Al-Ikhlas. Karena kenapa? Kemuliaannya begitu besar, keindahannya begitu besar kalau ada seseorang yang mengirimkan orang yang sudah meninggal tadi dengan apa surat Al-Ikhlas. ولذلك قال إذا زار الإنسان القبور حتى هو يسير بين القبور يقرأ قل هو الله أحد قل هو الله أحد يفرحون بذلك تنور قبورهم بذلك. Maka jikalau ada seseorang yang melewati kubur, berjalan melintasi kuburan tersebut sambil membaca surat Al-Ikhlas, maka penghuni kuburan tadi itu, yang tinggal di kuburan tadi itu senang, gembira. Karena kenapa? Yang melintasi tadi itu membaca surat Al-Quran, surat Al-Ikhlas, hingga dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksanya. حتى ما يقول الله من ثوابها إلى لا يقرأ القرآن بس عند القبور هذا تتنور القبور ومن فيها. Meskipun tidak dikirimkan tidak dikirimkan surat Al-Ikhlas tersebut kepada si penghuni kuburan tadi, cukup dengan membacanya maka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajat daripada yang meninggal dalam kuburan tadi, yang jadi penghuni kuburan tadi, hingga diadab dari Allah, dijauhkan dan diangkat adabnya oleh Allah taala. فإذا زرنا القبور يفرحون أصحاب القبور ويتنورون ونحن نتنور كذلك بقراءتنا للقرآن. Karena dengan kita baca Al-Quran dalam kuburan tadi, yang penghuni kuburan juga senang, kita pun juga senang, hingga kita pun diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. فلذلك من يأتي يقول لا تزوروا القبور هذا عدو لأصحاب القبور هذا. Maka jikalau ada dari seseorang yang mengajarkan kepada kita janganlah kita ini berziarah kubur, maka hati-hati dengan orang ini. Maka secara tidak langsung orang ini apa? Menjadi musuh dengan mereka-mereka yang tinggal di kuburan tadi. ولذلك قالوا من العقوق الأبناء للآباء أن لا يزور الإنسان قبر أبوه وأمه. هؤلاء ما يحبون زيارة القبور فهم من أعق الناس بآبائهم وأمهاتهم. Termasuk seseorang yang durhaka dengan kedua orang tuanya adalah enggannya seorang anak itu tidak mau ziarah kubur. Karena kenapa? Durhaka dengan orang tuanya. معنى أمر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور. Karena orang yang ziarah kubur itu adalah melakukan perintah Nabi Muhammad SAW untuk kita berziarah kubur. بقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها أمر فزوروها. Dulu Nabi Muhammad SAW pernah memang melarang dengan adanya ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziaratul kubur. Saya memang pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Tapi ala fazuruha, maka sekarang ziarahlah. Itu perintah dari Rasulullah SAW untuk kita sering berziarah kubur. كان سيدنا عائشة تقول للنبي محمد إذا أنا زرت القبور ماذا أقول يا رسول الله. Bahkan Sayyidina Aisyah
mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau saya ziarah kubur, apa yang saya harus ucapkan ketika saya ziarah kubur? فعرفنا دعاء زيارة القبور من الحبيب صلى الله عليه وسلم على لسان سيدتنا عائشة. Dan kita mendapatkan suatu pelajaran yang begitu besar. Doa ziarah kubur berkat lewat Sayyidina Aisyah ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang saya harus ucapkan ketika saya ziarah kubur. فنسلم عليهم. Maka ucapkan salam kepada orang ketika kita ziarah kubur. ويرد علينا السلام. Dan mereka pun mengembalikan dan mereka pun membalas salam kita. ويفرحوا بنا. Dan mereka yang tinggal di kuburan tadi itu, si penghuni kubur itu senang dengan keberadaan kita. من استطاع أن يزور قبر أباه أو أمه فليفعل. Maka dari kita kalau bisa ziarah kuburan orang tua kita, abah kita ataupun maaf ibu kita, maka lakukan ziarahilah mereka. أو من كان يعرفه في الدنيا. Atau dari orang-orang yang pernah kita kenal yang sudah meninggal, maka ziarahilah. في الحديث من مر على قبر أخيه في مسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد عليه السلام. Tidak sejak seseorang yang berziarah kepada temannya di dunia dan dia mengenalnya, kemudian dia menziarahinya, maka orang yang kita ziarahi itu senang dengan keberadaan kita ketika kita menziarahinya. انتبهوا في هذا المعهد المبارك. Maka hendaklah bisa mengatur waktu kalian di pondok pesantren ini. وافرحوا. Maka senanglah belajar di pondok ini. حفظوا القرآن Maka hafalkanlah Al-Quran dengan betul-betul, ولو قليل. meskipun sedikit-sedikit. أهم شيء تتقن الحفظ ولو قليلا. Yang penting kuat hafalnya, pelan-pelan, meskipun sedikit, yang penting kuat hafalannya. ونتعلم الفقه. Dan juga bisa belajar sedikit-sedikit ilmu fikih. الطهارة Dan juga masalah toharoh, والوضوء masalah wudhu juga belajar. والغسل Dan juga masalah mandi, cara mandi, caranya sholat kita bagaimana, والصوم. caranya puasa bagaimana. هذه كلها أعمال واجبة علينا. Karena itu perkara yang wajib bagi kita untuk kita mengerti. أوجب الله علينا طلب العلم فريضة على كل مسلم. Bahkan Rasulullah SAW mewajibkan kepada kita untuk kita menuntut ilmu faridah, wajib bagi setiap muslim. Untuk apa? Untuk belajar dan muslimah. Tidak orang muslim saja, tapi juga orang muslimah, juga wanita. فجزاه الله خير ابن خليف على إقامة هذا المعهد في هذا البلاد. Maka kata beliau, kita wajib bersyukur dengan adanya pondok pesantren ini yang didirikan oleh beliau Kiai Haji Muhammad Khalif ini. هو ينتفع Beliau mendapatkan manfaat dengan وأنتم bangunan, تنتفعون dan juga kalian pun mendapat manfaat. وأهاليكم ينتفعون Dan juga keluarga kalian, bapak kalian, ibu kalian juga mendapatkan manfaat semuanya. أحياؤهم وأمواتهم. Juga bapak kalian yang sudah meninggal atau ibu kalian sudah meninggal juga mendapatkan manfaat. بل أجدادكم كلهم ينتفعون. Juga kakek kalian, nenek kalian yang di atas kita ini, dengan kita belajar itu, mereka pun mendapatkan manfaat daripada belajar tersebut. فإن عمل الخير يعود إلى الآباء والأمهات. Karena amalan baik yang kita lakukan itu kembali juga kepada orang-orang tua kita yang sudah meninggal. إن شاء الله يبارك الله في هذا المعهد. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi pondok pesantren ini. وافرحوا بجلوسكم فيه. Maka gembiralah kalau kalian belajar di pondok ini. وافرحوا بتعليمكم. Dengan kalian belajar, senanglah, gembiralah. وافرحوا بتأديبكم. Dengan kita mempunyai adab, kalian mempunyai adab, dengan belajar adab, maka senanglah, gembiralah. وجدوا واجتهدوا. Maka bersungguh-sungguhlah ketika kalian belajar di pondok ini. إذا طلب منكم حفظ تحفظوا. Jikalau diminta untuk hafal, setor hafalannya yang baik. إذا طلب منكم فهم افهموا. Maka jikalau diminta untuk kalian untuk faham, maka fahamlah dengan betul-betul pemahaman. وهذه أشياء تعود بركاتها عليكم أنتم Karena أولا. keberkahannya akan kembali kepada kalian yang belajar di pondok ini.
وإذا رجعتم إلى بيوتكم حافظوا على هذه الأعمال التي تعملوها في المعهد. Kalau pulang ke rumahnya, ya, kalau pulang ke rumahnya, apa yang sudah Anda dapatkan di dalam pondok ini, terapkanlah di rumah kalian. ما شاء الله في المعهد تنوروا بالذكر، تنوروا بطلب العلم، تنوروا بالصلاة والقرآن، وبيتك ما شاء الله ما هو صار منك، نور بيتك كذلك. Kata beliau, jikalau sudah di pondoknya belajar, zikir, rajin semuanya, mengatur waktunya, di rumah lebih lagi, pakai dan praktekkanlah apa yang kalian dapat di dalam pondoknya. Jangan beda dengan apa yang sudah kalian dapatkan di pondok. Di pondok, Masya Allah, tekun, rajin, di rumahnya sembarangan, itu gak boleh. Tunawwir al-ma'had wa la tunawwir darak. Lebih lagi, seperti kalian menjadikan pondok ini bercahaya dengan adanya zikir, lebih lagi di rumahnya juga berikan cahaya juga, hidupkan cahaya tersebut di dalam rumah kalian dengan zikir dan sholat tadi. وإذا نورت بيتك هذا من العمل بالعلم. Juga dengan amal dan juga adab kalian seperti kalian dalam pondok pesantren ini. فحافظوا على ما تتعلمونه. Dan juga praktekkanlah dengan apa ilmu kalian yang sudah kalian dapat dapat ini. Jangan sia-siakan ilmu yang kalian dapat. وإذا عملتم شيء خير في المعهد اعملوه في بيوتكم. Di dalam pondok kalian dapat ilmu, di rumahnya juga kita harus mempraktekkan ilmu kita. Lebih lagi masalah adab, dengan beradab seorang anak dengan orang tuanya, dengan ibunya, juga dengan keluarganya, dengan saudaranya, dengan keluarganya, kerabatnya, dengan pamannya dan juga dengan tantenya, juga dengan pakdinya, dengan budinya juga harus beradab. Insya Allah dengan kita mempraktekkan ilmu tadi, maka perkara kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kecil-kecil jangan punya pikiran yang lain, ya. Pikiran fokus belajar saja. Jangan masak. Jangan punya pikiran makan, minum, jangan. Yang ada dinikmati dulu. Jangan punya pikiran kawin, sabar dulu ya. Nah, ini pikirannya kawin melulu ini. Ya, ya, khair. Allah nasallallahu yaftah alaikum insyaallah futuhal arifin. Mudah-mudahan yang belajar di sini dibuka Allah Ta'ala futuhal arifin. Yufaqqihkum fid din. Allah Ta'ala membuka pemahaman yang begitu besar dengan mereka yang menonton ini. Dan beliau menutup daripada pembicaraan beliau dari kalam ini dengan Nabi Muhammad SAW. Dan juga mencintai Nabi Muhammad, juga mencintai anak cucu Nabi Muhammad SAW, dan mencintai anak cucu Nabi Muhammad. Karena kita diwajibkan untuk mencintai Nabi Muhammad dan juga mencintai sesama orang muslim. Juga mencintai ulama lebih lagi, dan juga mencintai anak cucu Nabi lebih mulia, mencintai para sahabat Nabi, juga mencintai para aulia, dan juga mencintai sesama kita, di antara kita sesama yang lain juga perkara yang wajib. وكل واحد يعينكم على البغضة هذا شيطان في صورة إنسان. Hati-hati dengan seseorang yang menebarkan kebencian, gambarannya manusia, tapi hakikatnya dia itu setan. حتى هو يحفظ القرآن. Meskipun orang ini hafal Quran, jangan dipercaya. يعينكم على البغضة والحسد. Jikalau menemukan orang yang menebarkan kebencian dan rasa iri dengki, maka jangan dipercaya, jangan diikuti, jangan dipercaya pembicaraannya, jangan duduk dengannya, karena orang ini mendorong kita untuk kita jalan dalam jalannya setan. Karena di antara kita satu sama yang lain harus menebarkan rasa cinta satu sama yang lain. Siapa yang menjadikan kita hingga saya dan kalian bisa berkumpul di tempat ini? Dengan kecintaan beliau, Kiai Muhammad Khulaf kepada kita, dan juga kecintaan saya kepada beliau, biar kita bisa berkumpul di tempat ini.
Kalau tidak Allah Ta'ala berikan kepada kita rasa cinta, maka tidak bisa kita berkumpul di tempat yang mulia ini. وأولياء الأمور Juga wali murid semuanya, رجال ونساء laki-laki juga perempuannya. هنيئا لكم على تفريغ أولادكم وبناتكم. Sungguh wali murid, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak murid belajar itu adalah keberuntungan yang begitu besar. Punya anak masih belajar di pondok pesantren. يفرح منكم النبي محمد. Maka kalian disenangi oleh Nabi Muhammad SAW. يسر الله أرزاقكم. Hingga insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak-anak pesantren yang belajar ini, maka akan diluaskan rezeki kalian. ببركة أولادكم وبناتكم بيدفع الله الشرور عنكم. Hingga bala musibah diangkat oleh Allah Ta'ala berkat anak kalian yang belajar di pondok pesantren. وبيسر الله أموركم. Hingga perkara-perkara kalian semua dimudahkan oleh Allah Ta'ala. ويشرح الله صدوركم. Hingga dilapangkan hati kita semuanya. نسأل الله أن يطيل أعمالكم في عافية. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. وأن يبارك في هذا Allah Ta'ala المعهد berkahi pondok pesantren ini. والقائمين فيه. Mereka yang belajar di pondok pesantren ini, خدام ومدرسين. mereka yang mengajar juga mereka yang berkhidmah, من يعلم ومن يطبخ mereka yang mengajar juga yang memuliakan, ومن ينظف. mereka yang membersihkan pondok pesantren ini. وسع الله أخلاقهم. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meluaskan akhlak mereka. أرزاقهم. يوسع الله Mudah-mudahan أرزاقهم. Allah Ta'ala meluaskan rezeki mereka. ويشفي أمراضهم. Yang sakit disembuhkan oleh Allah ويطيل Ta'ala. أعمارهم. Dipanjangkan umur kita semuanya. ويدخل في الدنيا والآخرة. Beruntung dunia akhirat kita semuanya. وكونوا وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه Insya Allah kita bersama Nabi Muhammad SAW, في شفاعة النبي. mendapat syafaat Nabi, في بركة النبي. dengan berkatnya Nabi, بعناية النبي. mendapat pandangan saudara Nabi. ونجتمع به في الدنيا قبل الآخرة. Insya Allah kita bisa berkumpul dengan Nabi SAW di dunia sebelum akhirat. اللهم نسألك زيادة في الدين. آمين. وبركة في العمر. آمين. صحة في الجسد. آمين. وسعة في الرزق. آمين. وتوبة قبل الموت. آمين. وشهادة عند الموت. آمين. ومغفرة بعد الموت. آمين. وعفوا عند الحساب. آمين. وأمانا من العذاب. آمين. ونصيبا من الجنة. آمين. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. آمين. اللهم اصلحنا والحاضرين. آمين. بلغنا والحاضرين آمالنا. آمين. واكفنا شر أعدائنا. آمين. واصلح الأمة أجمعين. آمين. وبلد اندونيسيا بالخصوص. Ya Rabb. ويجعل فيها الأمن والطمأنينة. آمين. ومن يريد أن يفرق أو يؤذي الناس نسأل الله أن يبعده عنها إن شاء الله. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ijazah di tulabul ilm. Habib Ali mau memberikan ijazah kepada antum yang belajar di pondok pesantren ini, ya. Tulis ini, direkam atau tulis. ما تتعلمون إن شاء الله من فقه. Kalian yang belajar dengan ilmu fikih di sini, من قراءة قرآن. ataupun yang belajar qiraatul Al-Quran, juga hafalan Al-Quran, أو علم العربية. atau belajar ilmu Arabia, أو تذكرون الله. atau yang berzikir kepada Allah Ta'ala, شيء من الأوراد. juga daripada wirid-wirid, لكم الإجازة فيها. hingga kata beliau, saya ijazahkan ijazah ini dari apapun yang kalian belajar di pondok pesantren ini. بارك الله. Kita mengatakan sama-sama apa? Qabilna ijazah. Katakan sama-sama qabilna ijazah. Kita terima ijazah dari beliau daripada zikir, wirid-wirid, sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu Al-Quran dan lain-lain. Semua yang kita belajar, yang sampean belajar di pondok pesantren ini diijazahkan semua oleh beliau hingga kita insya Allah bisa mengamalkannya. هذه الصلاة معناكم من الليلة تواظبون عليها قبل النوم 10 مرات. Kata beliau, ada sholawat yang kalian kalau bisa rutinkan sebelum tidur 10 kali. اللهم صل وسلم وبارك. Ayat ikuti, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma salli. Allahumma sholli وسلم wa sallim وبارك wa barik على سيدنا ala sayyidina محمد Muhammadin وآله wa alihi عدد adada كمال الله kamalillah وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله عدد كمال الله وكما يليق بكمال 10 مرات قبل النوم. Nah, itu sholawat yang tadi dibaca sebelum tidur 10 kali. Hafal enggak? كان مع بعض أصحاب الغرفة مع بعض
الغرفة dicatat. Ayat marah kali. اللهم صل Ayat keras. Allahumma sholli وسلم wa sallim وبارك wa barik على سيدنا محمد ala sayyidina Muhammad وآله wa alih عدد adada كمال الله kamalillah وكما wa kama يليق jaligu بكماله bikamalih 10 kali. Berapa? 10 kali. Insyaallah. Baik, jadi satu kodef ditulis disebarkan ya. Ya, sebelum tidur ya.